Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 4B Pendidikan Matematika. Pada pertemuan kali ini, pada perkuliahan multimedia pembelajaran matematika, kami akan membahas mengenai pengaplikasian model pembelajaran kontekstual teaching and learning atau bisa disingkat dengan CTL. Sebelum memulai pembahasan tentang CTL dan pengaplikasiannya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami di sini beranggotakan 3 orang, yaitu ada saya sendiri, Fitri Nur Anissa dengan nomor induk mahasiswa 12020500047. Lalu ada Husna Latifunisa dengan nomor induk mahasiswa 120205058. Yang selanjutnya yaitu ada Intan Rahma Angelina dengan nomor induk mahasiswa yaitu 120205060. Nah, sebelum lanjut ke pengaplikasian CTL, kita harus tahu dulu apa sih pengertiannya, tujuannya, ciri-cirinya, karakteristiknya, dan komponen dari contextual teaching and learning itu tersendiri. Yang pertama yaitu pengertian dari contextual teaching and learning. Nah, model pembelajaran dengan kontekstual adalah terjemahan dari istilah contextual teaching and learning atau kita singkat dengan CTL. Nah, dari kata contextual teaching and learning ada kata kontekstual yang berasal dari kata konteks yang berarti yaitu hubungan, konteks, suasana, atau keadaan. Nah, dengan demikian kontekstual diartikan yaitu yang berhubungan dengan suasana atau konteks. Sehingga CTL dapat diartikan sebagai suasana pembelajaran yang berhubungan dengan suasana tertentu. Nah, dari konsep yang udah tadi kita bahas, ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, contextual teaching and learning atau CTL menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Artinya, proses belajar diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung. Proses belajar dalam konteks CTL tidak mengharapkan agar siswa hanya menerima pelajaran, akan tetapi proses mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran tersebut. Yang kedua yaitu CTL mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Nah, yang ketiga, CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan. Artinya, CTL bukan hanya mengharapkan siswa dalam memahami materi yang dipelajarinya, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu tujuan dari contextual teaching and learning. Nah, tujuannya yaitu yang pertama, model pembelajaran ini bertujuan untuk memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara refleksi dapat diterapkan dari permasalahan ke permasalahan lainnya. Yang kedua yaitu menekankan pada pengembangan minat pengalaman siswa. Yang ketiga yaitu bertujuan agar dalam belajar itu tidak hanya sekedar menghafal, tetapi perlu dengan adanya pemahaman. Lalu yang keempat,
dalam model pembelajaran ini bertujuan untuk melatih siswa agar dapat berpikir kritis dan terampil dalam memproses pengetahuan agar dapat menemukan dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Yang kelima, bertujuan agar pembelajaran lebih produktif dan bermakna. Yang keenam, bertujuan untuk mengajak anak pada suatu aktivitas yang mengkaitkan materi akademik dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, tujuan dari pembelajaran model CTL ini bertujuan agar siswa secara individu dapat menemukan dan mentransfer informasi kompleks dan siswa dapat menjadikan informasi itu milik sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri pembelajaran dari contextual teaching and learning. Yang pertama, adanya kerjasama antar semua pihak, lalu menekankan pentingnya pemecahan masalah atau problem. Yang ketiga, bermuara pada keragaman konteks kehidupan murid yang berbeda-beda. Yang keempat, saling menunjang. Yang kelima, menyenangkan dan tidak membosankan. Lalu belajar dengan bergairah. Pembelajarannya berintegrasi, lalu menggunakan berbagai sumber. Muridnya aktif, sharing dengan teman, dan yang terakhir, murid serta gurunya kritis dan juga kreatif. Lalu selanjutnya yaitu karakteristik dari ada 6 karakteristik dari contextual teaching and learning. Yang pertama yaitu activating knowledge. Artinya pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Maksudnya apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajarinya. Dengan demikian, pengetahuan yang akan diperoleh oleh siswa adalah pengetahuan yang utuh yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Lalu yang kedua yaitu ada acquiring knowledge. Artinya pembelajaran yang kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru. Nah, maksudnya yaitu pembelajaran dimulai dengan mempelajari pada keseluruhan, kemudian memperhatikan detailnya. Yang ketiga yaitu ada understanding knowledge atau pemahaman pengetahuan. Artinya pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal, tetapi untuk dipahami dan diyakini. Misalnya dengan cara meminta tanggapan dari yang lain tentang pengetahuan yang diperolehnya, dan berdasarkan tanggapan tersebut, baru pengetahuan itu dikembangkan. Yang keempat yaitu ada applying knowledge atau mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Artinya, pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa, sehingga tampak perubahan perilaku siswa. Yang kelima yaitu ada reflecting knowledge atau melakukan refleksi. Nah, terhadap melakukan refleksi ini strategi untuk mengembangkan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk proses perbaikan dan penyempurnaan. Dan yang terakhir yaitu collaboration atau bekerja sama untuk membantu siswa bekerja secara efektif dalam kelompok, membantu mereka untuk mengerti bagaimana berkomunikasi atau berinteraksi dengan yang lain dan dampak apa yang ditimbulkannya. Selanjutnya ada komponen contextual teaching and learning. Di sini ada 7 komponen contextual teaching and learning. Yang pertama yaitu ada konstruktivisme. Konstruktivisme adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Lalu yaitu yang kedua ada inquiry atau menemukan, merupakan proses pembelajaran didasarkan pada pencapaian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis.
Dalam model inquiry dapat dilakukan melalui beberapa langkah sistematis, yaitu merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis berdasarkan data yang dikumpulkan, dan membuat kesimpulan. Yang ketiga yaitu ada questioning, yaitu bertanya. Belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu, sedangkan menjawab pertanyaan yaitu mencerminkan kemampuan seseorang dalam berpikir. Dalam pembelajaran yang produktif, kegiatan bertanya berguna untuk menggali informasi, membangkitkan motivasi siswa untuk belajar, memfokuskan perhatian siswa pada sesuatu yang diinginkan, merangsang keingintahuan siswa terhadap sesuatu, dan menggali pemahaman siswa. Yang keempat yaitu ada learning community. Nah, learning community dalam CTL menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain. Kerjasama itu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik dalam kelompok belajar secara formal maupun dalam lingkungan yang terjadi secara ilmiah. Nah, yang kelima adalah modeling. Apa sih yang dimaksud dengan modeling? Yang dimaksud dengan modeling adalah proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh setiap siswa. Proses modeling tidak sebatas dari guru saja, akan tetapi dapat juga memanfaatkan siswa yang dianggap memiliki kemampuan. Modeling merupakan asas yang cukup penting dalam pembelajaran CTL, sebab melalui modeling siswa dapat terhindar dari pembelajaran yang terorientis atau abstrak yang dapat memungkinkan terjadinya verbalisme. Yang keenam yaitu adalah reflection atau refleksi. Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengalaman yang baru diterima. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, authentic assessment atau penilaian nyata. Nah, authentic assessment ini adalah proses yang dilakukan oleh guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan oleh siswa. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui apakah siswa benar-benar belajar atau tidak, apakah pengalaman belajar siswa memiliki pengaruh yang positif terhadap perkembangan, baik intelektual maupun mental siswa. Nah, selanjutnya yaitu pengaplikasian dari model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, ada yang tahu apa itu barisan? Barisan adalah sebuah daftar bilangan yang mengurut dari kiri ke kanan. Setiap urutan bilangan juga memiliki karakteristik atau pola tertentu. Setiap bilangan yang ada pada barisan merupakan suku dalam barisan itu sendiri. Nah, barisan terbagi menjadi dua. Yang pertama, barisan aritmatika, dan yang kedua, barisan geometri. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang barisan aritmatika. Ada yang tahu apa itu barisan aritmatika? Nah, barisan aritmatika atau barisan hitung adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama.
Nah, di sini kakak punya barisan bilangan 2, 5, 8, 11, 14, 17, dan seterusnya. Barisan bilangan ini disebut juga dengan suku-suku bilangan. U sama dengan suku. Suku pertama 2 atau U1 2. U2-nya 5, U3-nya 8, U4-nya 11, U5-nya 14, U6-nya 17, dan seterusnya UN. Karena tadi pada pengertian barisan aritmatika yaitu selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama, maka kita harus tahu apakah selisih suku 2 dengan 1 sama dengan selisih U3 dengan U2. Yuk kita buktikan. Selisih 2 dengan 5, 3. Selisih 5 dengan 8, 3 juga. Selisih 8 dengan 11, 3. Selisih 11 dengan 14 juga 3. Maka dapat kita simpulkan U1 dikurangi UN sama dengan U3 dikurangi U2 sama dengan U4 dikurangi U3 sama dengan dan seterusnya. UN dikurangi UN dikurangi 1 sama dengan B. B di sini adalah beda atau selisih. Nah, maka selisih dari barisan aritmatika ini adalah 3. Atau B-nya itu 3. Nah, di sini kakak akan memberitahu cara menentukan suku ke N barisan aritmatika. Rumusnya, UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. U sama dengan suku, A sama dengan U1 atau suku 1 atau suku pertama, N sama dengan banyaknya suku, B sama dengan beda. Nah, di sini kakak mempunyai contoh. Untuk contoh yang pertama, diketahui barisan aritmatika sebagai berikut. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Tentukan suku ke-20 dari barisan tersebut. Nah, cara menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus yang tadi. Yuk kita selesaikan bersama-sama. Diketahui A atau suku pertama 2. A-nya 2. B atau beda 2. Mengapa 2? Karena 4 dikurangi 2, 2. 6 dikurangi 4, 2. 8 dikurangi 6, 2. Dan seterusnya. Ditanyakan U20 atau suku ke-20. Kita masukkan rumus yang tadi. UN N sama dengan 20. Sama dengan 2 ditambah 20 dikurangi 1 dikali 2. Sama dengan 2 ditambah 20 dikurangi 1, 19 dikali 2. Sama dengan 2 ditambah 19 dikali 2, 38. 2 ditambah 38 sama dengan 40. Jadi, suku ke-20 dari barisan aritmatika yang ini adalah 40. Sampai sini adik-adik paham? Nah, kakak ada punya contoh yang kedua. Pada barisan 9, 18, 27, 36, dan seterusnya,
bilangan 180 merupakan suku ke. Nah, di sini kita harus mencari 180 ini suku keberapa. Nah, diketahui A sama dengan 9, suku pertamanya sama dengan 9. B, bedanya 9, karena 18 kurangi 9, 9, 27 dikurangi 18, 9. UN-nya sama dengan 180. Ditanyakan N. Kita masukkan rumus yang tadi. UN-nya 180 sama dengan 9 ditambah N dikurangi 1 dikali 9. Mengapa ini N turun lagi? Karena N belum diketahui. 180 sama dengan 9 ditambah 9N dikurangi 9. Mengapa ini 9N? Karena N dikali 9, 9N dikurangi 9 dikali 1, 9. Karena 9N berbeda variabelnya dengan 9 yang ini dan yang ini, maka 9 dikurangi 9 hasilnya 0 atau habis. Jadi 180 sama dengan 9N. N sama dengan 20. Mengapa N-nya 20? Karena 180 dibagi 9. Jadi, bilangan 180 pada barisan yang ini merupakan suku ke-20. Sampai sini adik-adik paham? Insya Allah paham ya? Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Deret. Ada yang tahu apa itu deret? Deret bilangan adalah jumlah suku-suku pada barisan bilangan. Nah, deret juga dibagi menjadi dua. Yang pertama deret aritmatika, dan yang kedua deret geometri. Nah, di sini juga kakak akan membahas deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmatika. Atau bisa juga kita tulis U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah titik-titik ditambah UN sama dengan SN. SN menyatakan jumlah suku N, suku pertama suatu barisan bilangan. SN adalah jumlah suku ke N. Jadi SN itu adalah jumlah suku keseluruhan. Nah, kakak punya contoh S5 berarti jumlah suku kelima adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5. Contoh selanjutnya, suku ke-100 atau S100 sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 dan seterusnya sampai ditambah U9 ditambah U100. Untuk selanjutnya kakak mempunyai cara menentukan suku ke N deret aritmatika. Rumusnya Sn sama dengan M per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Atau kita juga bisa menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, Sn di sini adalah jumlah suku ke N. A itu adalah U1 atau suku pertama, U adalah suku, N adalah banyaknya suku, B adalah beda. Kita langsung masuk ke contohnya. 4 ditambah 9 ditambah 14 ditambah 19 ditambah dan seterusnya. Dari deret bilangan di atas tentukan S30.
S30 bisa kita sebut jumlah suku ke-30. Penyelesaiannya diketahui. A. Suku pertamanya 4. B. B bedanya 9 dikurangi 4, 5. 14 dikurangi 9, 5. 19 kurangi 14, 5. Jadi B-nya 5. Nah, untuk mencari UN, kita menggunakan rumus yang tadi. Rumus barisan aritmatika. Kita masukkan apa yang kita ketahui pada rumus ini. U30 sama dengan 4 ditambah 30 dikurangi 1 dikali 5 sama dengan 4 ditambah 30 kurangi 1, 29 dikali 5. 4 ditambah 29 dikali 5, 145. 4 ditambah 145 sama dengan 149. Jadi, suku ke-30-nya yaitu 149. Nah, ditanyakan S30 atau jumlah suku ke-30. Untuk menyelesaikan soal, kita bisa menggunakan salah satu dari dua rumus yang tadi. Tapi di sini kakak akan menggunakan dua-duanya. Untuk cara yang pertama atau rumus yang pertama, kita masukkan Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurangi 1 dikali B. Sama dengan Sn-nya sama dengan S30 sama dengan 30 per 2 dikali 2 dikali A. A-nya itu 4 ditambah 30 dikurangi 1 dikali B. B-nya atau bedanya tadi 5. Sama dengan 30 per 2 sama dengan 15. 2 dikali 4, 8 ditambah 30 dikurangi 1, 29 dikali 5, 145. Nah, 15 dikali 8 tambah 145 sama dengan 15 dikali 153. 15 dikali 153 sama dengan 2295. Nah, dengan menggunakan rumus yang pertama, kita dapatkan jumlah suku ke-30 yaitu 2295. Nah, di sini kita gunakan cara yang kedua. Masukkan rumus yang kedua yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN sama dengan S30 atau jumlah suku ke-30 sama dengan 30 per 2 dikali A sama dengan 4 ditambah UN. UN yang tadi menggunakan rumus barisan aritmatika. Tadi kita dapatkan UN-nya sama dengan 149. Sama dengan 30 per 2, 15. 4 ditambah 149, hasilnya 153. 15 dikali 153, hasilnya 95. Nah, jadi kita bisa menggunakan salah satu dari dua rumus yang tadi. Terserah mau menggunakan cara yang ini maupun cara yang ini, hasilnya sama. Nah, sampai sini adik-adik paham? Baik adik-adik, bagaimana penjelasan materinya? Mudah dipahami bukan? Kalau sudah paham, mari kita kerjakan bersama-sama satu soal lagi. Siap? Latihan soal barisan aritmatika. Sebuah gedung bioskop, banyaknya kursi yang paling depan adalah 15 buah. Banyaknya kursi di belakangnya selalu lebih 3 buah dari baris yang di depannya. Maka pertanyaannya adalah, berapa banyaknya kursi pada baris ke-12 dari depannya? Baik, ada yang tahu apa sih rumus untuk menyelesaikan soal tadi? Betul sekali. Kali ini kita akan menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N-1
B. Ada yang tahu berapa jumlah kursi pada baris kedua, ketiga, dan keempat? Betul sekali. Jadi, barisan bilangan pada soal tersebut merupakan barisan aritmatika 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Dengan beda adalah 3. Langsung saja kita ke penyelesaian. Berapa sih banyaknya kursi pada baris ke-12? Dengan menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N-1B. Langsung saja kita masukkan U12 sama dengan A-nya 15 ditambah N-nya tadi ya 12 dikurangi 1, B-nya 3. Jadi 15 ditambah 12 dikurangi 1 dikali 3. Diturunkan, jadi 15 ditambah 11 dikali 3 sama dengan 15 ditambah 33. Sama dengan 48. Jadi banyaknya kursi pada baris ke-12 adalah 48 kursi. Ada yang sama jawabannya? Wah, ternyata adik-adik benar-benar sudah paham ya. Jadi, barisan aritmatika merupakan barisan bilangan-bilangan dengan syarat nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Selisih atau beda antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu B. Nilai suku pertama dilambangkan dengan A. Kemudian ada deret aritmatika. Deret aritmatika merupakan penjumlahan suku-suku dari sebuah barisan aritmatika. Jumlah n suku suatu barisan aritmatika dapat ditemukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Sn sama dengan n per 2 A ditambah UN, atau Sn sama dengan n per 2 2A ditambah N-1B. Supaya lebih memahami rumus dari barisan dan deret aritmatika, maka Ibu akan memberi tugas untuk dikerjakan di rumah masing-masing ya. Boleh diskusikan dengan teman sekelas. Dikumpulkan minggu depan ya. Siap? Oke, untuk pembelajaran kita kali ini dicukupkan sampai sini saja ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.